Semua hanya karena anugerah-Mu Tuhan. Kalau kami ada, Engkau masih memberi kami kesempatan untuk beribadah, untuk mengucap syukur, melayani, bekerja, dan melakukan segala apapun yang berkenan sama Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Berfirmanlah kepada kami melampaui hamba-Mu yang sangat terbatas ini. Dan urapan Roh Kudus ada pada setiap kami yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dengan segenap hati. Mengalirlah Roh Kudus dari dalam hati kami bagaikan aliran-aliran air hidup itu. Terima kasih Bapa. Dan kami mau deklarasikan, dimanapun kami berada saat ini, kerajaan Allah sudah ditegakkan di tempat ini. Dan hanya kehendak Bapa di sorga yang jadi. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Haleluya, kita bersyukur kepada Tuhan Yesus. Kalau kita ada sebagaimana kita pada saat ini, Tuhan Yesus masih memberi kita kesempatan. Ya, kesempatan untuk melakukan apa yang harus kita lakukan yang menyukakan hati Tuhan. Ya. Oke, saya ingin kita saat ini melihat sebuah video klip. Ya. Kalau di ibadah tadi sebelumnya saya tidak putar. Karena memang saya sudah setting ini jatahnya buat saudara kita yang mengikuti ibadah ini. Ya, oke, saudara simak klip ini singkat saja. Bicara tentang karena bulan ini tema gereja lokal kita ini adalah memberi. Ya, oke, silakan multimedia. Ya. Just Vita. Dahil sa usilak ang inyong puso, isang kahilingan. Sports car! Yung red! Oke, siap saudara. Filmnya seperti film jadul, karena memang jadul tapi nggak jadul juga. Yang saya mau maksud ini jadul banget itu karena nggak ada suara. Tapi memang di awal memang nggak ada suara, tetapi di akhir ada suara. Oke, nggak perlu diputar lagi karena yang menjadi fokus utama kalau khotbah itu bukan itu hanya sebagai awal saja. Saudara, jadi seorang pemuda ini kan punya biskuit ya. Punya biskuit, dia mau makan, ada anak kecil, ya kan. Dia lihat, aduh, dia kasih tuh satu. Nah, ternyata biskuitnya tinggal 2. Artinya satu udah untuk anak kecil, satu lagi baru dia mau makan. Ketika dia makan, dia kaget. Sebelahnya ada nenek orang tua. Ya, aduh, kalau saya beri, habis dong. Memang gitu deh. Gimana dong? Ya udah bagi 2 lah. Ya kan? 50-50. Ya kan? Kasih. Saya mau tanya sama saudara ya. Tentunya yang di rumah atau di mana saudara berada ikuti ibadah ini gak bisa jawab. Artinya saya gak bisa dengar. Tapi bagi saudara yang ada di ruangan ini bisa jawab ya. Bagi saudara wajar gak si pemuda itu berikan sepotong buat si nenek, sepotong lagi buat dirinya? Wajar atau tidak? Wajar atau tidak? Wajar. Kalau berikan semua? Wajar atau tidak? Wajar. Kalau tidak memberikan? Ya, kurang ajar. Oke. Setelah itu ternyata nenek-nenek itu berubah. Ternyata seorang malaikat.
ya, peri lah. Tapi saya nggak tahu peri, sepertinya perinya ada yang kecil, ada yang gede, nggak tahu mana. Yang kita kenal malaikat, wow. Nah malaikat itu katakan, sampaikanlah satu permohonanmu. Nah, dia minta apa? Aku mau mobil. Kalau nggak salah sport car, mobil sport. Kalau nggak salah, tapi bentuknya seperti. Saudara, dia minta mobil. Langsung, danang. Ternyata mobilnya dapat setengah. Sesuai dengan pemberiannya. Colek sebelahnya. Jangan sampai begitu. 2, 3. Oke. Kasih setengah-setengah, separuh-separuh, kan begitu. Oke. Saya minta 2 orang boleh bantu saya maju ke depan. Silakan, maju ke depan. 2 orang. Nah ini mantap. Ini gak boleh lihat. Van. Sini Van. Satu sini. Ya. Sandra tolong ambil. Itu tuh. Ya kartunya. Bukan minumannya. Ini. Thank you. Oke. Di sini ada ada 2 set ya. Nah, ini kamu pegang. Lihat tulisannya apa, yang satu apa? Yang satu apa? Memberi. Yang satu? Oke, kamu pilih yang mana di antara memberi atau menerima. Kamu taruh di sini yang kamu gak mau. Ya, kamu mau memberi atau menerima. Taruh sini yang kamu gak mau. Gak usah ikut-ikutan ya. Sekalipun kamu teman-teman. Oh, yang kamu pilih di sini 2 karton itu, 1 memberi, 1 menerima. Ternyata dua-duanya ini memilih apa? Coba kasih lihat 2, 3. Weh, memberi. Ya, oke. Kamu siap memberi? Kayaknya berat kali. Kok mau masuk tentara tuh? Memberi? Siap memberi? Siap. Beri apa? Sip. Mau memberi? Oke. Mau beri coklat? Siap beri coklat? Ke siapa? Langsung tunjuk orangnya di sini. Kamu juga tunjuk orangnya. Nggak boleh sama. Kalau sama berarti kamu kembar. Siap. Kamu mau kasih siapa? Coklat. Kamu beri? Hah? Panggil orangnya. Tolong jangan semua ibu ngaku mamanya. Silakan. Kamu panggil siapa? Panggil. Siap. Mana? Ada mama. Wah. Ini namanya anak sayang mama. Tepuk tangan dong. Oke. Kembali. Ya. Oke. Mama sudah dapat coklat. Ya, kembali ke tempat duduk. Kau mau kasih siapa? Ya memang orang lah. Kau panggil siapa sini? Kamu mau ngasih siapa? Panggil. Bapak Gembala. Wih. Jangan. Enggak. Bapak Gembala untuk kali ini tidak. Karena ada sesuatu lain. Kamu kasih yang lain. Kamu rohani sekali. Langsung kasih Bapak Gembala. Sudahlah. Udah gak usah pakai pemimpin kamu. Di sini bebas. Di ruangan ini. Kamu jangan kasih yang ada di rumah, gak kelihatan. Silakan, langsung panggil. Cepat. Panggil namanya. Oh Mary, mainannya pimpinan langsung pimpinan. Tidak, yang belakang, tengah ke belakang. Langsung panggil. Panggil namanya. Kogervan. Padahal dia udah bersembunyi tuh Kogervan. Tapi akhirnya orang yang bersembunyi di mana kalau memang waktunya diberkati ya. Siapa? Langsung kasih. Saya beri lagi boleh? Hah? Oke. Kasih lagi di rumah. Siap. Luar biasa ya. Karena kamu sudah memberi. Saudara perhatikan. Dia mau memberi.
Mungkinkah dia bisa memberikan coklat sementara dia tidak punya coklat? Nggak mungkin. Tapi dia punya kecenderungan atau hati kerinduan memberi. Tuhan tahu kok. Dan Tuhan berikan apa yang dia dapat berikan. Halo, paham ya? Nah, jangan takut karena kamu memberi pasti Tuhan berkati. Dikasih satu, kamu dapat dua. Oke, nih, silakan duduk. Udah bawa pulang. Kenang-kenangan. Kamu panjang di kamar kamu, jadi hidup kamu adalah memberi, bukan menerima. Oke? Siap. Di sini ada dua lagi. Nah, ini memang khusus saya berikan. Ini buat Bapak Gembala. Siap. Thank you. Selanjutnya Wakil Gembala. Maka itu mulai dari sekarang melamarlah jadi gembala dan wakil gembala. Thank you bro. God bless ya. Siap. Dah, sudah selesai. Tidak ada lagi coklat selain di rumah. Ngomong-ngomong, itu coklat tipis. Tapi coklat itu saya siapkan memang jauh di Jordan. Pada waktu saya bersama dengan teman-teman semua pergi ke Holy Land Tour. Nah, pergi ke Holy Land. Nah, mampirlah di Jordan. Sengaja saya luangkan waktu cari supermarket pergi sendiri. Nah, untung gak nyasar. Nah, saudara, saya temukan itu. Nah, saya keingetan ini harus saya jadi berkat. Ya, saya khotbah, saya harus belajar praktekin sekalipun sederhana. Oke, Bro Titus, Bro Jevan, jangan lihat itu tipisnya. Karena memang tipis. Ya. Harganya itu gak terlalu seberapa, tapi percayalah itu mahal. Ya. Pesawatnya saja bolak-balik aja udah berapa. Oke? Yang tahu hanya yang punya tour. Ya. Saudara, saya diberi kesempatan atau dipercayakan sampaikan tema khotbah tentang ketulusan memberi. Katakan ketulusan memberi. Oke, di sini captionnya yang saya sampaikan kepada saudara. Silakan multimedia. Ketulusan memberi. Ding, kling. Nah, ketulusan memberi. Nah, saudara lihat itu ya. Ketulusan itu saya cantumkan di bawah gunung. Kenapa? Karena ketulusan itu nggak kelihatan tahu. Setuju nggak sih? Ketulusan itu nggak kelihatan. Memberinya bisa kelihatan. Bentuk pemberiannya bisa kelihatan. Siapa yang memberikan bisa kelihatan. Tetapi ketulusan atau tidaknya, tulus tidaknya itu gak kelihatan. Oke, untuk lebih jelasnya saya ingin sampaikan beberapa quote. Ya, beberapa quote saja. Oke, ini dia. Yang pertama. Quote itu adalah kata-kata bijak lah atau penggalan dari uraian dari seseorang. Dikatakan begini, boleh baca sama-sama 2, 3. Melakukan hal baik tanpa diketahui orang lain, itulah sebuah ketulusan. Sekali lagi ya, melakukan hal baik tanpa diketahui orang lain sangatlah mulia. Itulah sebuah ketulusan. Selanjutnya seorang ibu yang sudah almarhum tetapi legendaris dan luar biasa tokoh dunia. Yaitu Mother Teresa. Beliau katakan begini, hal yang baik yang Anda lakukan hari ini mungkin saja akan dilupakan besok. Sekalipun begitu berbuat baiklah apapun yang terjadi. Setuju? Yang setuju boleh angkat tangan? Oke. Pernah nggak saudara ngalamin? Kita berbuat baik, dilupain tuh. Pernah nggak? Coba tanya kepada sebelah orang dekat saudara. Pernah nggak ngalamin? Pernah nggak? Ingat banget tuh itu tuh dia. Amit-amit. Oke. Nah saudara, tapi Mother Teresa katakan apa? Tetap berbuat baik, sekalipun dilupakan. Ya. Nah, ada quote yang ketiga, no name, ya.
dikatakan begini, 2, 3. Orang yang mengatakan tulus berulang-ulang saat membantu Anda, sesungguhnya ia, katakan sama-sama, sesungguhnya ia tidak tulus karena ketulusan nggak perlu diucapkan kali. Saya tulus nih, saya tulus. Ngomong begitu tujuannya apa? Supaya dapat pengakuan kan bahwa dia tulus, betul nggak? Itu saja nggak tulus. Paham? Nah, penutup dari quote ini adalah quote di atas segala quote. Firman Allah, kitab Amsal. Dalam bahasa Indonesia masa kini dikatakan begini. Janganlah memuji dirimu sendiri. Biarlah orang lain yang melakukan hal itu. Bahkan orang yang tidak kau kenal. Wow. Ini firman Tuhan loh. Apalagi bicara tulus. Tulus. Saya punya teman tulus. Tapi belum tentu orang itu tulus. Sama. Ada seseorang namanya Selamat. Apakah dia pasti selamat? Enggak. Nah saudara, ternyata ketulusan gak perlu diomong, tapi dihidupi. Jangan memuji diri. Biarlah orang lain. Tapi juga kita jangan tunggu-tunggu. Mana nih gak ada yang muji, gak perlu. Ya kan? Nah saudara, arti ketulusan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu apa sih? Nah saya rangkum begini. Ketulusan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu mengandung 3 unsur. Pertama adalah, sama-sama katakan, kesungguhan hati, sungguh-sungguh gitu loh. Yang kedua, kebersihan hati. Yang ketiga, kejujuran, transparan. Nah, jadi pengertian ketulusan memberi itu apa? Ketulusan memberi itu apa? Nah, saya ingin ajak saudara, tolong perhatikan paling tidak ada 3 peristiwa di Alkitab. Ya. Yang pertama adalah peristiwa tentang seorang janda di Sarfat. Ini 1 Raja-Raja 17 ayat 8 sampai 16. Peristiwanya di Perjanjian Lama pada saat Nabi Elia ya masih ada, belum terangkat ke sorga. Nah, tolong Mulmet boleh tampilkan ayatnya. 1 Raja-Raja 17 ayat 8. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Ayat 9. Bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana, ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Nah saudara, ini pemikiran secara manusiawi ya. Ketika Elia dikatakan pada saat itu zaman lagi kelaparan. Elia itu dipelihara Tuhan, dikasih makan ya, dikasih makan melalui dan Tuhan pakai burung gagak. Dia minumnya dari sungai Kerit. Sungai itu kering, lalu Tuhan berfirman kepada Elia seperti itu. Nah, firman Tuhan katakan seorang janda, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Wow, bayangan mungkin sementara, wow pasti ini janda kaya atau janda beradalah. Tapi ternyata seperti apa? Oke, ayat 10. Sesudah itu ia bersiap. Lalu pergi ke Sarfat, setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Luar biasanya Elia ya, seorang yang berjalan di dalam pimpinan Tuhan, di dalam pimpinan roh Tuhan, dia lihat ketemu seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Enggak mungkin seorang janda yang kaya pada saat itu mengumpulkan kayu api. Tapi Elia langsung panggil dan memerintahkan. Dia berseru, tolong ambilkan aku sedikit air dalam kendi. Nah lanjut ayat 11 dikatakan begini. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, luar biasa perempuan janda ini juga enggak komentar apa-apa, langsung dia taat saja loh. Pergi mengambilnya, ia berseru lagi. Si Elia berseru, baru pergi. Elia berseru lagi. Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Nah ketika disinggung soal roti, barulah si janda ini bereaksi. Ayat 12.
Ayat 12 katakan apa? Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun. Kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Jadi benar-benar ini janda-janda yang miskin. Luar biasa ya. Tetapi apa respon Elia? Respon Elia, ayat selanjutnya. Silakan. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya. Dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Lanjut. Firman Tuhan katakan seperti ini. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Elia sampaikan. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis. Dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang. Sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Oke, ayat 15. Ayat 15 katakan lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Dan ayat 16 dikatakan seperti ini. Tepung dalam tempayan itu tidak habis. Dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang. Seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Wow. Janda Sarfat ini memberi dengan ketulusankah? Kenapa dia bisa memberikannya? Oke, ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua, di Perjanjian Lama, yaitu masa transisi pemerintahan Raja Daud ke anaknya, yaitu Raja Salomo, yaitu pembangunan bait suci. 1 Tawari 29 ayat 1-9. Perlu saya bacakan buat saudara ya. Tolong klik boleh. Ayatnya katakan seperti ini. 1 Tawari 29 ayat 1-9. Berkatalah Raja Daud kepada segenap jemaah itu. Salomo anakku yang satu-satunya dipilih Allah adalah masih muda dan kurang berpengalaman. Sedang pekerjaan ini besar, yaitu memimpin bangsa Israel ya. Sebab bukanlah untuk manusia bait itu melainkan untuk Tuhan Allah. Jadi saat itu fokusnya adalah memimpin bangsa Israel tetapi juga dalam pembangunan bait Allah. Kenapa? Karena kerinduan Daud yang utama adalah membangun bait suci. Dan next lanjut. Ayatnya katakan seperti ini. Dengan segenap kemampuan aku telah mengadakan persediaan untuk rumah Allahku. Yakni emas untuk barang-barang emas. Perak untuk barang-barang perak. Tembaga untuk barang-barang tembaga. Besi untuk barang-barang besi. Dan kayu untuk barang-barang kayu. Batu permata syoham dan permata tatahan. Batu hitam dan batu permata yang berwarna-warna. Dan segala macam batu mahal-mahal dan sangat banyak pualam. Next. Ayat 3 katakan begini, lagi pula oleh karena cintaku kepada rumah Allahku, maka sebagai tambahan kepada segala yang telah kusediakan bagi rumah kudus, aku dengan ini memberikan kepada rumah Allahku dari emas dan perak kepunyaanku sendiri. Next, ayat 4, dikatakan begini, 3.000 talenta emas dari emas Ofir, sekitar 102 ton emas, dan 7.000 talenta perak murni untuk menyalut dinding ruangan itu. Kurang lebih hampir 250 ton ya perak. Ini luar biasa ya kalau kita bayangkan ini. Ini belum termasuk persembahan dari yang lainnya. Nah kelanjutannya ayat 5 dikatakan begini. Yakni emas untuk barang-barang emas, perak untuk barang-barang perak, untuk segala yang dikerjakan oleh tukang-tukang. Maka siapakah pada hari ini yang rela memberikan persembahan kepada Tuhan? Nah kelanjutannya begini, respon dari para bawahannya. Lalu para kepala puak dan para kepala suku Israel dan para kepala pasukan 1.000 dan pasukan 100 dan para pemimpin pekerjaan untuk raja menyatakan kerelaannya. Lanjut, ayat 7 dikatakan begini, mereka menyerahkan untuk ibadah di rumah Allah 5.000 talenta emas dan 10.000 dirham, 10.000 talenta perak dan 18.000 talenta tembaga serta 100.000 talenta besi. Wow. Ini bicara ton gitu. Nah saudara ayat 8 dikatakan seperti ini.
Yaitu siapa yang mempunyai batu permata menyerahkannya kepada Yehiel orang Gerson itu untuk perbendaharaan rumah Tuhan. Dan ayat 9 menariknya begini saudara. Setelah mereka itu termasuk Raja Daud mempersembahkan, firman Tuhan katakan begini, bangsa itu bersuka cita karena apa? Kerelaan mereka masing-masing. Bukan karena berapa banyaknya, jumlahnya, besarnya yang dia persembahkan. Kerelaan hatinya. Sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Juga Raja Daud sangat bersuka cita. Nah saudara, ini contoh yang kedua. Bagaimana orang-orang umat Tuhan memberikan persembahan dengan tulus. Contoh yang ketiga, yaitu peristiwa di Perjanjian Baru. Pada saat Tuhan Yesus masih melayani. Yaitu saudara kenal ini? Apa ini? Peristiwa tentang 5 roti 2 ikan. Nah, seorang anak kecil memberi 5 roti dan 2 ikan. Mungkin ini juga istilahnya kalau bahasa bakunya tuh sangu atau apa ya, bekal yang diberikan oleh orang tuanya buat anak ini. Kalau anaknya itu misalnya lapar dia makan. Jadi saudara bisa bayangkan sebenarnya enggak terlalu besar juga. Ikan juga kelihatannya ini gambarnya besar. Ya bisa ikannya juga kecil, hanya 2 ya kan. Roti-rotinya juga 5 ketul, begitu loh saudara. Tetapi Alkitab mencatat anak ini tulus, rela memberikan itu. Buat kepentingan ribuan orang pada saat ini. Wow, sekecil apapun diserahkan kepada Tuhan dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Saudara, jadi kesimpulannya apa dong? Ketulusan memberi. Klik. Ketulusan memberi itu adalah memberi dengan kesungguhan hati, kebersihan hati, kejujuran hati, kerelaan hati, kecintaan hati. Bukan dengan terpaksa atau terancam, dipaksa atau diancam. Termasuk diancam atau terancam oleh karena ada yang menyampaikan ayat firman Tuhan. Oke, saya percaya Roh Kudus bicara secara khusus kepada setiap pribadi kita. Kalau kita memberi, berikanlah dengan ketulusan hati. Bukan karena terpaksa, bukan karena terancam, bukan karena dipaksa atau diancam. Berikan. Nah pertanyaannya begini, mengapa kita harus memberi dengan ketulusan hati? Ada apa? Nah saya temukan paling enggak ada 3 hal. Yang pertama, karena Allah mengasihi. Allah mengasihi, God loves. Katakan sama-sama 2, 3, Allah mengasihi. Atau God loves. Ya, 2 Korintus 9, 7 katakan begini. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ingat persembahan Kain dan Habel saudara. Firman Tuhan katakan begini. Allah mengindahkan Habel dan persembahannya. Jadi yang diindahkan dan diperhatikan Tuhan itu bukan uang, bukan materi, bukan persembahannya, jenis persembahan. Tetapi orangnya dulu. Ya, saudara ingat peristiwa tentang persembahan seorang janda miskin dibandingkan dengan orang kaya yang mempersembahkan persembahan di bait Allah, di gereja gitu loh, di Perjanjian Baru. Janda miskin ini hanya memberikan 2 peser. 2 peser itu 2 lepton. Lepton itu ukuran dari mata uang pada saat itu. Nah, lepton itu uang logam terdiri dari tembaga dan campuran logam lain. Saudara, ukuran atau kurs ke hari ini, 2 peser 1 duit itu adalah Rp1.600 kurang lebih. Dan Tuhan Yesus katakan bahwa janda ini telah memberikan seluruh nafkah hidupnya. Berapa? Rp1.600. Bisa beli apa? Wow. Tapi dia rela memberikan itu. Kenapa? Kok Yesus bisa katakan begini? Karena Yesus memperhatikan di ayat 41. Kalau saudara perhatikan Markus 12 ya. Yesus duduk di depan, di hadapan peti persembahannya. Dan Yesus memperhatikan. Memperhatikan apa? Kata memperhatikan itu memperhatikan, melihat
mental dari setiap orang yang mau persembahkan. Mentalnya, pola pikirnya, cara berpikir, dan juga hatinya. Itu loh. Tuhan gak terkagum-kagum banget dengan jumlah. Apa yang dilihat, apa yang terlihat Tuhan gak terkecoh. Tapi Tuhan lihat jauh ke dalam hati. Yang pertama, kenapa kita harus memberi dengan ketulusan? Karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan ketulusan. God loves. Katakan, Allah mengasihi. Yes. Yang kedua, kenapa sih kita harus memberi dengan ketulusan? Yang kedua, karena Allah melimpahkan kasih karunia-Nya, berkatnya. God bless. Nah 2 Korintus 9 ayat 8 katakan begini, dalam bahasa Indonesia sehari-hari ya, atau masa kini sama. Allah berkuasa memberi kepada kalian berkat yang limpah ruah, supaya kalian selalu mempunyai apa yang kalian butuhkan. Wow, luar biasa loh saudara. Bahkan kalian akan berkelebihan untuk berbuat baik dan beramal. Beberapa waktu lalu, Heri udah sampaikan tentang kelimpahan ya. Betul deh, kelimpahan ya. Jadi kalau kita punya, dapatkan biasa ya 5.000 income ya. Atau gaji ya. Itu sesuatu lah. Tapi kita diberi ada 5.500. 500-nya itu juga ada kelimpahan. Ini 5.000 itu cukup. Saudara, ini bukan bicara tentang kelimpahan langsung kita konotasinya sekian miliar, sekian triliun. Puji Tuhan kalau memang Tuhan anugerahkan. Ya, saudara, persoalannya apa yang akan kita gunakan dengan apa yang Tuhan telah percayakan. Ternyata ketika kita memberi dengan ketulusan hati, Tuhan memberkati. Katakan Tuhan memberkati. Orang yang menerima perbuatan baik kita atau pemberian kita yang baik, dia balas kita dengan baik atau jahat, dia terima kasih atau bokamsyah, itu urusannya dia sama Tuhan. Percayalah, sekalipun orang melupakannya, tadi Mother Teresa katakan tuh, tapi sekali-kali Tuhan tidak pernah lupa. Tuhan lihat kok. Tahun lalu mungkin saudara pernah berbuat baik atau memberikan bantuan kepada seseorang. Dan orang itu dulu Pak, udah urusan soal upah ganjaran dan balasannya, itu urusannya Tuhan. Percaya bahwa Tuhan selalu memperhatikan? Yes. Itu yang kedua. Yang ketiga, kenapa kita harus memberi dengan ketulusan? Yang ketiga adalah karena Allah memberikan sukacita, kebahagiaan. God makes you happy. Katakan happy. Saya renungkan dulu saudara. Jadi orang yang jarang happy atau enggak happy gitu ya. Kemungkinan, mohon maaf ya, kemungkinan orang itu jarang memberi. Bahasa kerennya tuh pelit. Orang yang gak happy itu ya kemungkinan orang itu pelit tuh. Kenapa orang pelit? Karena selalu kurang. Dan maunya menerima. Tetapi untuk memberi itu wow. Katanya sih pilih orang kalau jabatan keuangan tuh pilih orang yang model kayak begitu tuh. Suka menerima, sulit untuk keluar. Katanya. Orang yang megang kas itu wah aman sudah. Tapi enggak juga saudara. Alkitab katakan begini, ada orang yang menghemat secara luar biasa tetapi selalu berkekurangan. Hemat. Tapi ada orang yang menjabar harta. Selalu berkelimpahan. Ini hukumnya. Nah saudara, ternyata hal ketiga kenapa sih kita harus memberi dengan ketulusan? Karena Allah ingin supaya kita hidupnya sukacita. Katakan sukacita. Katakan happy. Angkat tangan kanannya. Katakan sadar. Nah saudara, sekarang pertanyaannya. Bagaimana kita bisa memberi
dengan ketulusan. Yuk kita akan lihat ya kuncinya. Ini dari contoh-contoh tadi ya, saya temukan itu. Yang pertama, yaitu tujuan dulu. Segala sesuatu yang kita mau lakukan harus ada tujuan, saudara. Setuju nggak? Baru kita action. Tujuannya apa? Nah, tujuan utama kita memberi, kalau benar-benar tulus, yaitu untuk kemasyuran, ketenaran, kemuliaan nama Tuhan. Tuhan yang dimuliakan, Tuhan yang dibesarkan, Tuhan yang diagungkan. God's name. Di atas segala-galanya. Yohanes Pembaptis katakan, biar aku semakin berkurang-kurang tetapi dia semakin bertambah-tambah. Katakan untuk kepujian nama Tuhan. Amin. Untuk ketenaran nama Tuhan. Ya. Supaya Kristusmu, Kristusku itu nyata lewat apa yang kita lakukan. Yaitu memberi dan memberi dan memberi. Matius 25 itu dengan tegas lo katakan. Nanti akan terjadi pemisahan antara golongan kambing, golongan domba. Golongan domba adalah orang yang peduli kepada sesama lo. Baca nanti di Matius pasal 25. Seperti itu. Ketika kita melakukan sesuatu kepada orang yang paling hina atau yang dianggap hina di dunia ini, kita sebenarnya sedang melakukannya untuk Tuhan. Orang yang lapar kita beri makan, orang yang haus kita beri minum, orang yang telanjang kita beri pakaian, itu secara prinsip. Orang yang di penjara kita kunjungi, orang yang sakit kita kunjungi. Nah seperti itu saudara. Memberi, antara ini memberi perhatian. Karena memberi itu bisa dua macam. Yang satu material, yang satu immaterial. Kita beri. Beri dengan ketulusan. Tujuan utamanya adalah God's name. Katakan God's name. Oke, yang kedua. Bagaimana kita bisa memberi dengan ketulusan? Yang kedua adalah dasarnya adalah kasih Tuhan. God's love. Seberapa banyak kita mengalami kasih, menyadari bahwa kita ini benar-benar hidup karena kasih Tuhan. Seberapa besar sih kasih Tuhan kepada diri kita? Itu tanpa kita dikomando, itu akan mengalir dengan sendirinya, kita akan berbagi kasih Tuhan. Ketika kita memberikan sesuatu, sebenarnya kita sedang menyalurkan bukan sesuatunya ini, tetapi kasih yang telah kita terima dari Tuhan, kita salurkan. Termasuk pemberian. Berapa banyak di antara kita yang mengalami kasih Tuhan begitu limpah sampai saat ini? Angkat tangan. Betul? Kalau saudara dan saya ada, ini karena kasih Tuhan. Dan yang ketiga, prinsip memberi dengan ketulusan itu. Yang pertama tujuannya apa? Yang kedua dasarnya apa? Yang ketiga, dengan apa yang ada. God's blessing. Berkat Tuhan atas kita. Kita yang memberi banyak, tidak perlu sombong menyombongkan diri. Tapi kita yang memberi tidak sebanyak seperti si A, si B, si C. Jangan minder, gak perlu. Kenapa? Karena Tuhan melihat ketulusan kita. Ya, saudara berikanlah sesuai dengan apa yang ada pada kita. Artinya berdasarkan apa yang ada kita. Ya, dia berikan, ya udah urusan dia. Bagiannya kita, ya kita berikan. Ketulusan hati kita. Nah memberikan ini kepada Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan, di gereja lokal, di penginjilan, pelayanan misi, is okay. Tapi juga beri juga. Buat orang-orang, anggota keluarga yang memang mereka membutuhkan. Setuju? Sudah juga berikan kepada orang-orang di man on the street. Orang di jalan. Kalau membutuhkan langsung kita berikan. Ada istilah, jangan tunggu menjadi konglomerat baru kita beri. Dengan apa yang ada aja kita udah pelit, apalagi nanti. Setuju? Berikanlah berdasarkan apa yang ada pada kita. Syukuri itu. Tanda syukur atas berkat Tuhan. Yang pertama lewat doa. Tapi yang kedua juga kita kelola. Kita nikmati di dalam kebenaran. Tanda syukur. Tapi juga berbagi. Saudara, terakhir pertanyaan. Adakah pribadi yang dapat menolong kita untuk kita konsisten memberi dengan ketulusan? Menurut saudara ada nggak pribadi yang dapat menolong kita? Halo? Ada? Yes, ada. Jawabannya ada. Siapa dia?
Roh Kudus. Hari ini kalian gereja, hari ini adalah hari Pentakosta. Hari ke-50 setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Seberapa pentingnya kita dipenuhi, dipimpin, dikuasai oleh Roh Kudus sampai Tuhan Yesus datang jemput kita. Itu sangat penting. Karena Roh Kuduslah yang menghasilkan atau mengeluarkan, mendorong kita untuk menyatakan apa yang Tuhan kehendaki. Buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, dan di dalamnya ada kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri seperti itu, kesabaran. Nah, kalau kita memberi dengan ketulusan, itu semata-mata karena Roh Kudus yang bekerja di dalam diri kita. Roh Kudus yang menggerakkan kita. Dan Tuhan juga yang memberi kita kemampuan. Roh Kudus yang akan memampukan kita ketika kita memberikan persembahan, memberikan apapun juga. Dengan ketulusan. Fokusnya nama Tuhan ditinggikan. Itu Roh Kudus. Ingetin kita. Jangan sombong. Muliakan Tuhan. Seperti Daud ya. Kalau Daud di dalam, tadi saya sampaikan kurang lebih dia mempersembahkan 100 ton kurang lebih emas. Tapi di dalam doanya atau di hadapan bangsa dia katakan, engkau layak menerima segala pujian, kemasyuran, kehormatan itu engkau yang punya. Aku bisa lakukan ini karena Tuhan. Ini punyamu Tuhan. Amin. Saudara, Tuhan masih memberi kita kesempatan untuk kita memberi dengan ketulusan mulai saat ini. Dan saudara, maksimalkan dengan apa yang Tuhan telah anugerahkan. Penutup begini, saya seringkali doa tiap pagi ya, saya berdoa doa Bapa kami. Doa Bapa kami. Salah satu statement doa Bapa kami katakan begini, berilah kami pada hari ini yang secukupnya, bukan sekenyangnya. Bukan sepuasnya, tapi secukupnya. Selanjutnya, bagikan kepada orang yang membutuhkan. Saya melatih diri saya, khususnya sejak tahun 2020. Doa Bapa kami, Tuhan, aku mengucap syukur. Kalau aku masih bisa makan, sekalipun makan nasi dengan telur ceplok. Karena banyak orang juga yang sulit atau tidak dapat makan. Bukan karena sakit, tapi karena memang tidak ada yang bisa dia makan atau tidak punya. Dan saya belajar, bukan hanya sekedar doa. Ada kesempatan-kesempatan, saya harus berbagi, saya berbagi. Kami sekeluarga berbagi. Oke saudara, selamat memberi dengan ketulusan. Karena Tuhan mengasihi saudara dan saya yang memberi dengan ketulusan. Tuhan memberkati saudara dan saya yang memberi dengan ketulusan. Dan Tuhan juga melimpahkan kesukacitaan, kebahagiaan dalam hati setiap kita yang memberi dengan ketulusan. Tuhan Yesus memberkati.